Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Farauda, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji Wilcoxon. Berikut penjelasannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi data berdistribusi tidak normal. Uji ini juga dikenal dengan nama uji match pair test. Selanjutnya terdapat syarat uji Wilcoxon. Yang pertama, data sampel tidak berdistribusi normal. Yang kedua, dua kelompok sampel yang saling berpasangan atau anggota sampel dua kelompok sama. Lalu yang ketiga, sampel berskala data ordinal atau interval. Lalu yang keempat, jumlah sampel pada kedua kelompok sama. Selanjutnya ada tentang pengujian Wilcoxon. Uji Wilcoxon ini dilakukan untuk memperhitungkan dua kelompok data yang berbeda secara kaidah statistik. Tujuannya adalah untuk mengetahui di bagian mana saja perbedaan antara dua kelompok data tersebut. Selanjutnya adalah jenis pengujian Wilcoxon. Terdapat dua jenis. Yang pertama, pengujian Wilcoxon ransom, yaitu tipe pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa dua kelompok data memiliki karakter yang sama. Untuk melakukan pengujian ini, asumsi dasar yang dibutuhkan adalah data berasal dari satu populasi yang sama. Pengukuran data diukur dengan menggunakan skala interval serta data dipilih secara independen dan random. Lalu yang kedua adalah pengujian Wilcoxon Signet Rank. Jenis pengujian Wilcoxon yang kedua yaitu Signet Rank. Asumsi yang digunakan pada pengujian ini yaitu adanya perbedaan pada dua kelompok data yang diuji. Seringkali Signet Rank ini digunakan sebagai alternatif untuk dites ketika data populasi bukan termasuk dalam distribusi normal. Lalu untuk pengujian Wilcoxon Signet Rank terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain yang pertama, skala untuk variabel dependen haruslah ordinal atau bisa juga rasio. Hanya saja distribusi data harus tidak normal. Untuk itu harus dilakukan uji normalitas untuk menentukan apakah pengujian bisa dilakukan dengan Signet Rank atau tidak. Lalu terdapat dua kategori berpasangan untuk variabel independen yang digunakan. Artinya data berasal dari subjek individu atau populasi data yang sama. Yang terakhir, untuk kedua kelompok data berpasangan ini bentuk sebaran data harus simetris. Dan selanjutnya ini ada contoh soal yang akan kita kerjakan di aplikasi SPSS. Di sini terdapat contoh soal yang akan kita kerjakan di aplikasi SPSS. Sebelum kita beralih ke aplikasi SPSS, agar lebih mudah, kita menyalin dulu atau menulis ulang contoh soal di Excel. Di sini saya sudah menulis. Lalu setelahnya untuk sebelum dan sesudah kita copy. Setelahnya kita beralih ke aplikasi SPSS. Lalu kita ke .view dan di sini kita paste. Lalu kita beralih ke variabel view. Lalu yang pertama kita beri nama sebelum, lalu setelah. Untuk desimal kita ganti menjadi 0, setelah juga. Lalu untuk label kita tulis sebelum iklan. Untuk yang setelah iklan. Selanjutnya kita ke measure, lalu kita ganti menjadi scale. Setelahnya kita ke analyze, lalu non-parametric test, legacy dialogs, lalu to related samples. Nah, di sini untuk sebelum iklan dan setelah iklan, kita pindahkan ke test pairs dua-duanya. Lalu untuk test type Wilcoxon. Jika sudah, klik OK.
Jika sudah mengklik OK, akan muncul dokumen seperti ini. Dan di sini terdapat rank dan tes statistik. Untuk rank ini adalah rank dari setelah iklan dan sebelum iklan. Untuk negatif ranks ini adalah untuk sebelum iklan, lalu positif ranks untuk sesudah iklan. Dan ini adalah ranknya 13 dan 12. Setelahnya di sini untuk Z hitung itu min 2,937, lalu untuk p-value-nya adalah 0,003. Setelahnya, keduanya ini sudah bisa kita kopas ke Word atau dokumen lainnya. Jadi di sini sudah ada hasil dari uji yang kita lakukan di SPSS tadi, sudah saya pindahkan, dan di sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan apakah H0 ditolak atau diterima. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.